Kita nggak bisa bicara mau masalah infrastruktur, kayak mau bicara masalah pendidikan, kayak hal yang kecil saja. Kontrakan belum bayar, larinya kemana Pak? Ke Dewan. Bukan yang lain, bukan KRD yang dicari. Dewan yang dicari. Anak demam, siapa yang dicari? Dewan. Bukan yang jam 2, jam 3 siang, jam 1 malam Pak. Lagi gedor. Nah, jadi kalau masalah PRP 33, kalau misalnya kita bahas semua betul-betul. Kami hanya minta Adeksi mau bagaimana caranya. Kita harus bertemu dengan Kementerian udah sampaikan bahwa ceritanya itu di masyarakat seperti ini gitu loh. Imbas dari PRP 33. Apapun alasannya pokoknya badai ini harus segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa cari dulu yang saya sepakat dengan apa disampaikan oleh beberapa teman-teman pendahulu terakhir tadi yang saya hormati serikali kita menunjukkan data. Memang itu realita. Sedianya Adeksi juga bisa mempertanyakan progresnya itu sudah sampai sejauh mana. Karena kita datang ke sini bawa beban. Saya ingin bilang saja di Perpres 33, kebetulan saya dari Kota Tua. Dari bandara ke sini saya kemarin pakai taksi habis 700.000 lebih. Ini teknis ya, saya mau sampaikan. Tapi yang saya dapatkan sesuai aturan perundang-undangan itu 500.000 lebih. Otomatis ada 200 lebih sudah keluar. COVID ya, COVID 33 atau Perpres 33 ini. Ini sangat menyengsarakan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada narasumber tadi saya kira ada yang belum clear. Kalau kita bicara tentang rencana undang-undang atau undang-undang hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka tema ini sudah disampaikan semalam. Karena sebelumnya itu ada ketidakperimbangan antara keuangan pusat dan daerah, maka muncul lagi rencana undang-undang yang sama. Terkait dengan keberpihakan sebagaimana yang saya kutip tadi sampaikan oleh rekan pendahulu tadi, 5% yang disiapkan untuk pendidikan. Tadi tidak dijawab dengan gamblang, nampak juga itu. Kalau bicara dalam konteks semangat otorisasi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, 5% itu dikasih ke mana? Kalau kemudian di konsentrasi itu dikasih ke pemerintah provinsi, lalu daerah dapat apa? 5% loh, bayangkan. Pendidikan di tingkat menengah dan atas dan perguruan tinggi itu diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sementara pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota maupun kabupaten kota hanya bisa mengelola SMP, SD, dan TK dan sejajar di bawahnya. 5% itu sebenarnya boleh kasih kemana? Ke pemerintah provinsi atau ke kas pemerintah daerah, kabupaten kota? Ini pertanyaan harus dijawab dengan jelas Pak. Sementara persoalan yang ada itu bukan di bukan provinsi, bukan hanya di provinsi, tapi masalah ada di tingkat daerah. Pemerintah mesti adil dong. Apalagi mohon maaf saja, rancangan undang-undang ini dilakukan pada saat pandemi corona. Kita khawatir saja ketika diundang-undangkan nanti terjadi masalah seperti Omnibus Law. Artinya kita di daerah yang menanggung akibatnya Pak. Undang-undang Omnibus Law diputuskan di pusat, tapi saya mau sebutkan Pak, di daerah saya di Kota Tua, kantor saya diobrak-abrik oleh masyarakat. Minim sosialisasi. Nah, saya khawatir aja ini terjadi juga seperti yang ada saat ini. Ketika ini menjadi undang-undang di daerah kemudian terjadi gejolak-gejolak lagi. Nanti kita juga mikul akibatnya. Dan sekali lagi saya juga mewakili teman-teman yang ada di daerah, khususnya di Kota Tua, ingin mempertanyakan ini sekali lagi, seberapa jauh Adeksi telah menyampaikan perkembangan tentang bagaimana Persur terhadap Perpres 33 atau COVID 33 itu. Ini harus sampaikan kepada kami. Itu harus jelas. Baik, demikian silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.